Dokter, tolong teman saya, dokter. Selamat pagi Bapak, Ibu, silakan duduk terlebih dahulu nih. Dokter, tolong teman saya, dokter. Dan sebelumnya mohon tenang terlebih dahulu Ibu dan Bapak. Sebelum perkenalkan saya Dr. Linda selaku dokter jaga di Poliklinik hari ini. Saya izin bertanya terlebih dahulu Bapaknya atas nama siapa ya? Nur Fulan. Bapak Nur Fulan. Untuk Bapaknya umurnya berapa, tanggal lahirnya? Untuk umurnya sekarang 22 tahun, untuk tanggal lahirnya itu di 27 Januari 2003. Sebelumnya Bapaknya kesini ada keluhan apa? Jadi bapak itu ada nyeri di bagian belakang sini, dokter. Jadi tadi tuh kami lagi makan di warung, terus tiba-tiba ada orang dari belakang ngelukain bagian sini. Terus dia sekarang nyeri dan sakit banget, dokter. Saya khawatir banget, dokter. Oke. Sebelumnya mohon tenang terlebih dahulu, saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan gitu. Sebelumnya dari Bapaknya itu ada riwayat alergi obat atau alergi makanan? Nggak ada, dokter. Nggak ada. Untuk riwayat dari minuman alkohol ataupun pemakaian nafsa? Nggak ada, dokter. Tidak ada juga. Oke. Untuk riwayat penyakit? Tidak ada, dokter. Tidak ada juga. Kalau Bapak atau Ibunya ada tahu terakhir suntik anti tetanus itu kapan? Nggak tahu sih, dokter. Nggak tahu ya. Oke, maaf. Kemudian untuk terakhir makan atau minum terakhirnya itu di jam berapa hari ini? Tadi sih dokter jam 8 pagi. Di jam 8 pagi hari ini. Oke. Baik, untuk Bapaknya, untuk sekarang saya sudah selesai pertanyaannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik. Nanti di pemeriksaan fisik itu nanti akan digali lebih dalam mengenai apa yang terjadi kepada Bapaknya. Izin apakah dari Bapaknya bersedia? Bersedia, dokter. Baik, untuk itu bisa diikuti saya terlebih dahulu gitu. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, dokter dapat mengisi rekam medis dengan mengisi identitas pasien terlebih dahulu. Kemudian nomor rekam medis, tanggal pemeriksaan, mengisi keterangan apakah pasien datang dengan rujukan ataupun datang sendiri ataupun diantar. Kemudian pada bagian anamnesis, dokter dapat mengisi keluhan utama yang dirasakan oleh pasien dan juga riwayat penyakit sekarang yang didapat melalui proses anamnesis antara hubungan pasien dokter. Selanjutnya, dokter dapat mengisi hasil primary survey seperti airway, breathing, circulation, disability, dan Glasgow Coma Scale, dan diakhiri dengan nilai skor total Glasgow Coma Scale yang setelah diperiksa. Selanjutnya, pada hasil secondary survey, dokter dapat mengisi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti pemeriksaan kepala, maksilofacial, leher, kemudian pemeriksaan dada, abdomen, kemudian pemeriksaan genital perineum, rektal, dan juga muskuloskeletal, di mana hasil ini disesuaikan dengan apa yang ada di pasien dan juga sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penomoran lokasi luka sesuai dengan lokasi luka yang ditemukan pada pasien, yaitu dengan cara memberikan tanda titik pada lokasi luka, kemudian tanda panah, dan juga nomor sesuai luka. Lalu dilanjutkan dengan mengisi hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, rencana kerja dokter yang dimulai dari daftar masalah, rencana intervensi, dan juga target. Kemudian menuliskan pada bagian instruksi dan juga disposisi untuk keterangan apakah pasien dapat dipulangkan, dirawat, ataupun dirujuk. Lalu diakhiri dengan tanda tangan dokter pemeriksa dan juga nama lengkap dari dokter. Baik Bapak dan Ibu, jadi setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik yang hasilnya juga sudah saya tuliskan di rekam medis ini, didapatkan hasil bahwa Bapaknya itu mengalami luka tusuk di bagian punggung kanan belakang. Itu yang menyebabkan tadi Bapaknya adalah merasa keluhan berupa nyeri di bagian punggungnya. Untuk itu, untuk perawatan selanjutnya saya instruksikan Bapaknya bisa dirawat terlebih dahulu untuk bisa dipantau untuk luka-lukanya dan lain sebagainya. Untuk sekarang, apakah Bapaknya bersedia terlebih dahulu? Bersedia, dokter. Baik, untuk itu nanti bisa diarahkan oleh petugas tenaga medis yang ada di depan, Bapak. Terima kasih banyak. Apakah Bapak atau Ibunya ada pertanyaan lagi? Tidak ada, dokter. Baik, terima kasih untuk sekarang. Terima kasih banyak, Pak.
Selanjutnya, pada CPPT pasien rawat inap, hal yang pertama diisi yaitu dari identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, dan juga nomor rekam medis dari pasien. Selanjutnya diisi tanggal pemeriksaan, jam, dan juga profesi. Pada bagian catatan perkembangan, hal yang pertama diisi yaitu hal subjektif, yaitu keluhan utama dari pasien dan juga riwayat penyakit sekarang. Pada bagian objektif, hal yang diisi yaitu tingkat kesadaran pasien, vital sign, status general, dan juga status lokalis dari pasien. Selanjutnya yaitu menulis asesmen dari pasien. Kemudian dilanjutkan dengan planning yang berisi farmakoterapi dan juga edukasi kepada pasien. Kemudian pada bagian instruksi yaitu mengisi dosis obat yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama pemeriksa dan juga diberikan paraf pada bagian akhir.